Banyak kali ini buat. Jangan lupa dengan subscribe. Jumpa lagi dengan Rasi ya. Nanti buat sendiri ya di rumah. Enak. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insyaAllah. Perkenalkan, saya Rita. Channel ini membahas tentang menu sehat untuk yang sedang memulai hidup sehat, menurunkan berat badan, menaikkan berat badan. Teman-teman bisa lihat macam-macam olahan makanan di playlist drink, smoothie, snack, seafood and meat, dan menu. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Kali ini kita akan mengolah sawi putih untuk diet kenyang. Nah, bagaimana olahan dari sawi putihnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Olahan pertama dari sawi putih ini yaitu kita akan menumis sawi putih tanpa minyak. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan di sini ada sawi putih. Sawi putih ini saya pisahkan antara daunnya dan batangnya. Jadi udah saya cuci dan sudah saya potong-potong seperti ini ya. Nah, ini sawi putihnya sekitar 250 gram. Berikutnya di sini ada tomat, 2 buah tomat sudah saya potong-potong. Ada bawang merah, ini bawang merahnya 2 siung, bawang putihnya 2 siung. Terus di sini ada cabai merah 3, cabai rawit sekitar 9, terus ada daun bawang secukupnya dan merica sejumput, 1 butir telur. Nah, ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk menumis sawi putih. Nah, ini paling sering saya buat karena ini versi yang pedas, jadi hampir mirip-mirip seperti mie instan ya. Kalau dilihat sering saya post di Instagram, banyak yang ngira itu mie instan, padahal ini bukan mie instan tapi olahan dari sawi putih. Nah, sekarang kita akan ke dapur untuk mengolah sawi putihnya. Nah, sekarang kita akan menumis sawi putihnya di kompor. Ini saya menggunakan wajan merek Komodo. Mungkin teman-teman bisa klik link yang ada di bawah sini untuk link pembelian dari kuali atau wajan Komodo ini. Sekarang kita hidupkan apinya terlebih dahulu. Nah, karena kita tidak menggunakan minyak media untuk menumisnya, tapi kita menggunakan air. Jadi sekarang kita masukkan air sekitar 50 ml. Nah, kita panaskan airnya. Ini tergantung dari banyaknya sawi ya. Kalau semakin banyak sawinya, banyak juga bawang yang kita gunakan untuk menumis, maka airnya ditambah lebih banyak lagi. Nah, karena saya tidak terlalu banyak, makanya saya menggunakan sedikit saja airnya, sekitar 50 ml. Nah, ini airnya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan dulu bawang merahnya yang sudah kita iris-iris. Nah, ini kita akan tumis sampai bawang merahnya sedikit layu. Kalau bawang merahnya sudah layu, sekarang kita masukkan bawang putih. Nah, ini kita tumis juga sampai bawang putihnya layu. Nah, kalau bawang putihnya sudah layu, sekarang kita akan masukkan cabai merah dan cabai rawit. Nah, lalu kita tumis lagi. Nah, kalau cabenya sudah layu, sekarang kita akan masukkan batang dari sawi putihnya.
Karena kita tidak menggunakan garam, jadi kita butuh asinnya dari tomat, maka kita akan masukkan tomat. Ini sambil diaduk-aduk. Nah, sekarang kita akan tambahkan 200 ml air. Ini kita aduk-aduk. Sekarang kita akan rebus dulu batang dari sawi putihnya. Nah, rebusnya ini sambil ditutup ya. Kalau sudah mendidih, nanti kita lihat apakah sudah lunak atau belum batang dari sawinya. Kalau sudah lunak, kita akan masukkan daun dari sawi putih. Batang dari sawinya sudah setengah matang. Sekarang akan kita masukkan daun dari sawi putihnya. Sekarang ini kita aduk-aduk dengan batangnya. Pastikan daun sawinya tercampur rata di sini dengan batangnya, dan kita tutup lagi sebentar sampai daun sawinya lunak. Sambil menunggu daun dari sawinya lunak, sekarang kita akan persiapkan telur. Jadi telurnya kita kocok dulu. Ini 1 butir telur kita kocok sampai tercampur rata atau merahnya pecah. Nah, kalau sudah merata pecahnya, sekarang kita akan tambahkan daun bawang dan lada putih atau merica. Ini untuk menghilangkan bau amis dari telur. Ini kita kocok lagi. Nah, ini daun sawi putihnya sudah lunak dan batangnya juga sudah lunak. Pastikan masih ada airnya ya. Kalau misalnya airnya sudah kering, bisa ditambahkan sedikit. Nah, kalau saya ini masih ada airnya, jadi sekarang kita langsung masukkan telurnya di pinggiran seperti ini. Nah, telurnya jangan diaduk-aduk, jadi dibiarin aja seperti ini sampai telurnya matang. Nah, ini kita biarkan telurnya nanti sampai semuanya telurnya berubah jadi warna putih seperti ini, tandanya telurnya matang. Nah, ini kalau telurnya sudah agak mengerah seperti ini, kalau kita gerak-gerakkan masih kebentuk tapi nggak hancur, kita boleh digerak-gerakin aja supaya telurnya nggak lengket di wajan. Ini sesuai selera. Kalau teman-teman mau diorek-orek ke dalam sayurnya juga boleh. Kalau saya lebih suka masih ada bentuk telur aslinya seperti ini. Nah, untuk kematangan dari telurnya juga sesuai selera. Mau setengah matang atau mau lebih matang. Kalau misalnya setengah matang mungkin ini udah cukup, sudah bisa dimatikan kompornya. Saya tunggu agak sedikit matang lagi ya yang putih ini. Nah, kalau udah matang ini sudah bisa dimatikan kompor dan kita plating di piring. Tumis sawi putih tanpa minyak sudah matang, sudah kita masak tadi beberapa menit ya. Nah, dengan hasil seperti ini, jadi ini mirip dengan mie instan. Jadi kalau orang lihat pertama itu seperti mie instan. Mungkin teman-teman bisa coba di rumah gitu ya, bagaimana bentuknya itu seperti mie instan, tapi ini bukan mie instan. Saya mau coba rasa dulu seperti apa tumis sawi putih tanpa minyak. Nah, saya mau coba rasa dulu tumis sawi putih tanpa minyak. Yang pertama saya mau coba rasa kuahnya. Ini kuahnya tanpa garam tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini asin walaupun tanpa garam karena kita pakai 2 tomat. Jadi tomat itu sebagai pengganti garam yang membuat makanan kita jadi asin. Sekarang saya mau coba rasa dari daun sawinya. Ini kita pakai kuah. Enak. Sekarang telurnya. Ini masih panas ya, masih ada asapnya. Telurnya juga enak, nggak bau amis. Terus juga ada rasa gurih karena tadi kita juga menambahkan lada atau merica.
Nah, sekarang saya mau makan dulu ya. Jadi saya setiap makan ini ingat ke mie instan, karena biasanya mie instan suka dibuat seperti ini bentuk telurnya. Iya, tadi saya pakai cabai 9, cabai rawit, 3 cabai merah besar. Jadi ini pedas. Kalau kurang suka pedas, teman-teman bisa kurangin cabai rawitnya. Tapi saya suka pedas ini, pedas alami ya, dari cabai asli. Saya suka makan ini karena sayurnya ada, terus proteinnya juga ada. Jadi kita sekali makan dapat protein, dapat karbohidrat di satu porsi makanan. Ini masih panas, masih ada asapnya. Jadi enaknya ini dimakan memang lagi panas, kayak kita makan mie instan. Biasanya saya makan ini sebagai makan siang ataupun menu buka puasa. Jadi satu piring ini sudah mengenyangkan tanpa harus makan yang lain-lain. Ini enak, beneran enak. Jadi kalau teman-teman mau makan ini, enaknya lagi panas, terus gigit cabai rawitnya itu maknyus ya. Masih ada 2 olahan sawi putih yang tak kalah enaknya. Simak video ini sampai selesai ya. Olahan kedua dari sawi putih ini saya sebutnya sawi putih crispy. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat sawi putih crispy, yang pertama ada sawi putih. Nah, sawi putihnya sudah saya potong-potong seperti ini. Ya, ukurannya sesuai selera aja. Nah, ini 3 lembar sawi putih udah saya potong-potong ya. Dicuci, dipotong, dan ditiriskan. Jadi ini sudah sangat minim air ya, sisa sedikit-sedikit nggak apa-apa. Terus berikutnya kita punya 2 butir telur. Nah, 2 butir telur yang udah saya pecahkan di sini. Untuk bumbunya ada merica atau lada putih seujung sendok teh. Terus ini bawang putih dan bawang merah 1 siung yang sudah saya haluskan, dan seperempat jeruk nipis beserta daun bawang. Nah, ini daun bawang secukupnya. Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat sawi putih crispy. Cara membuatnya, yang pertama kita kocok dulu telurnya. Ini kuning telurnya dihancurkan ya. Nah, ini telurnya sudah tercampur rata. Sekarang kita akan tambahkan merica, terus bawang merah, bawang putih. Ini kita aduk. Kita aduk dulu sampai bawang putihnya merata ya, tidak menggumpal-gumpal. Ini masih ada gumpalan. Nah, kita haluskan supaya menyatu dengan telur. Berikutnya kita akan masukkan daun bawang. Daun bawang beserta perasan jeruk nipis ini sebagai pengganti garam. Lalu kita aduk-aduk lagi.
Nah, ini udah selesai adonan dari telurnya. Sekarang kita akan siapkan sawi putihnya. Jadi cara membuatnya gampang. Jadi sawi putihnya dicelupkan ke dalam telur. Nah, seperti ini, pastikan dia tenggelam. Setelah tenggelam seperti ini, sekarang kita akan panggang di teflon. Pastikan teflonnya sudah panas. Kalau sudah panas teflonnya, kita akan masukkan rendaman dari sawi putih tadi yang ke dalam telur. Nah, ini kita ambil, kita taruh sini. Nah, sambil ditekan, pastikan semua permukaan dari sawi putihnya lengket di teflon. Nah, ini kita masak sampai benar-benar kering bawah dari sawi putih ini, dan dibalik juga ke bagian atas ini, biar sama-sama kering kuning kecoklatan. Nah, ini kalau sudah bisa digerak-gerakkan berarti udah bisa dibalik. Jadi tinggal dibalik seperti ini. Nah, nanti kita tunggu bagian bawahnya sama menguning kecoklatan seperti ini, sudah bisa diangkat. Nah, kita ulangi prosesnya sampai semua sawi putihnya habis. Sawi putih crispy sudah kita masak tadi dengan cara dipanggang di teflon, tidak menggunakan tepung, tidak menggunakan minyak, dan tidak menggunakan penyedap. Nah, biasanya sawi putih crispy ini digoreng. Nah, kali ini kita tidak menggoreng, tapi menggunakan dengan cara yang tadi sudah saya sebutkan. Sekarang saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari sawi putih crispy ini. Saya mau coba ambil yang ini. Nah, ini teksturnya, ini di belakang masih ada tekstur telurnya. Terus ini di depan ya, jadi ada agak kuning kecoklatan ya, karena kita panggang tadi. Ini kita bisa makan versi seperti ini, kita lipat. Kalau mau pakai saus juga boleh, tinggal ditambahkan saus tomat yang dibuat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sama seperti judulnya, sawi putih crispy. Jadi sangat crispy walaupun dari sayuran, karena biasanya sayuran itu kan identik dengan dibuat sayur bening ataupun ditumis. Nah, ini versi yang kita buat crispy walaupun tanpa minyak, tidak digoreng, tapi tetap masih kerasa crispy. Yang penting menggunakan teflon anti lengket. Oh ya, teflon yang saya gunakan itu adalah teflon anti lengket merek Zeprus. Jadi teman-teman kalau mau beli teflon Zeprusnya bisa diklik di link yang ada di deskripsi box. Nah, ini sudah ada 2 resep olahan sawi putih. Nah, masih ada 1 resep olahan sawi putih lagi yang tak kalah enaknya dari 2 resep ini. Simak video ini sampai selesai ya. Resep ketiga untuk olahan sawi putih ini, saya akan buat sawi putih gulung isi tuna sambal matah. Ini bahan-bahannya. Yang pertama ada ikan tuna yang sudah dipotong tipis-tipis seperti ini, diiris ya tipis-tipis. Ada 7 potongan. Berikutnya di sini ada sawi putihnya. Ini akan digunakan secukupnya. Ini bumbu-bumbu untuk sambal matah. Yang pertama ada minyak zaitun. Terus ini merica atau lada putih. Ini bukan untuk sambal matah, tapi untuk kita balurkan di ikan pada saat kita akan masak nantinya. Berikutnya di sini ada daun jeruk. Daun jeruknya 5 daun jeruk yang sudah saya buang tengahnya. Sebagai pengganti garam saya gunakan jeruk nipis di sambal matahnya nanti. Terus ini ada serai. Serai ini juga secukupnya. Cabenya cabai rawit, ini 20 cabai rawit. Terus ada bawang putih 4. Ini bawang merahnya ada 8. Nah, silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan yang digunakan membuat sawi putih gulung isi tuna sambal matah. Cara membuatnya, yang pertama kita akan balurkan lada putih ini ke ikan tunanya. Ini kita balurkan seperti ini. Ini untuk banyaknya sesuai selera masing-masing ya. Oh iya, sebelumnya tadi saya sudah beri perasan jeruk nipis. Jadi setelah dicuci saya langsung beri perasan jeruk nipis, makanya mungkin ini sudah kelihatan seperti putih-putih agak matang gitu ya. Sudah dimatangkan oleh
jeruk nipis. Nah, terus kita balurkan semua ikan ini menggunakan lada putih. Ini untuk menghilangkan bau amis dan membuat ikannya juga gurih. Nah, ini akan kita ulangi untuk semuanya. Ini ikan yang sudah kita balurkan dengan lada putih. Sekarang kita panggang di teflon. Mungkin ini harus 2 kali panggangannya karena masih ada sisanya 3 potong lagi. Sambil menunggu ikannya matang, sekarang kita akan rebus sawi putih di air mendidih. Ini yang sudah saya didihkan dari tadi. Kita masukkan sawi putih. Nah, ini di air ini tanpa garam. Jadi ini sampai tenggelam. Ini kita rebus sebentar sampai layu aja sebentar. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini kita rebus sampai layu. Jadi kalau sudah layu kita angkat dan ditiriskan. Kita ulangi sampai semua sawi putihnya habis. Ini sawi putihnya ada 8, cuman saya rebus dulu 4, nanti sisanya 4 gitu, biar semuanya kena airnya tenggelam gitu, nggak sekaligus. Nah, ini setelah kita rebus lebih kurang 3 menit, jadi gampangnya kita lenturkan seperti ini. Kalau sudah lentur, sudah bisa kita gulung, berarti ini udah bisa kita angkat. Sudah kita angkat, ini kita tiriskan. Nah, jadi kita tiriskan. Nah, ini setelah 5 menit kita balik dulu ikannya. Ini kita tunggu 5 menit lagi, terus sudah bisa kita angkat. Begitu juga dengan sisanya, ini 3 potong lagi. 5 menit, 5 menit. Sambil menunggu ikan tunanya masak, sekarang kita siapkan sambal matah untuk ikan tunanya ya. Pertama saya mau potong-potong dulu daun jeruknya. Ini kita iris-iris tipis. Ini sesuai selera aja, bisa tebal, bisa juga tipis. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan potong yang serihnya. Serihnya saya belah 4. Nah, baru kita potong-potong. Ini setipis mungkin. Ini sampai semuanya habis. Ini bumbu-bumbu yang sudah saya cincang ya. Tadi ada daun jeruk,
serai, ada cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Ini sekarang kita beri perasan jeruk nipis. Nah, kita aduk-aduk sampai merata, karena jeruk nipis ini sebagai pengganti garam. Nah, kalau sudah merata seperti ini, sekarang kita akan panaskan minyak zaitun. Ini minyak zaitunnya 1 sendok makan. Akan saya panaskan, lalu nanti akan disiram di atasnya. Ini minyak zaitun yang sudah saya panaskan, lalu kita tuang di sini. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Jadi ini ada aromanya dari minyak zaitun segar, daun jeruk dan serai. Ini juga mendominasi. Ini ikan tuna yang sudah kita panggang tadi. Sekarang kita akan suwir-suwir. Nah, disuwir seperti ini, kita masukkan ke dalam sambal matahnya. Ini ukurannya bebas ya, karena kan di suwir itu nggak ada patokan seberapa besar dan kecil. Sesuai selera aja. Yang penting sudah kecil-kecil seperti ini. Nggak utuh lagi sebesar potongan yang sebelumnya. Ini saya gunakan 5 ya dari 7 tadi. Sekarang kita aduk-aduk sampai merata. Nah, sekarang akan kita gulung sawi putih dengan isian ikan tuna sambal matah. Ini yang sudah kita aduk-aduk tadi, sudah merata. Sekarang kita taburkan di atas sawi putihnya. Di sini kita jadikan dia satu tumpukan ya, seperti ini. Nah, kira-kira bisa dibungkus sama sawi putihnya. Kalau sudah, sekarang kita bungkus seperti ini. Nah, lalu kita gulung. Sambil diketatkan atau biar dia lebih rapat. Oke. Nah, ini sudah jadi satu gulungan untuk sawi putihnya. Kita simpan dulu di piring. Sekarang kita buat lagi untuk yang sisanya. Dengan cara yang sama. Kita taruhkan deh, taruh di sini. Terus kita tabur di atas sini. Lalu kita bungkus lagi. Lalu kita gulung lagi. Oke, kita sudah punya 2. Ini kita buat sampai semuanya habis sawi putih dan bahan dari tuna matahnya. Sawi putih gulung, isi tuna sambal matah sudah siap. Ini kita dapat 8 gulungan dari sawi putihnya. Jadi ini isiannya tadi ada ikan tuna dengan bumbu-bumbu sambal matahnya gitu ya. Dengan cara yang seperti ini kita bisa makan sehat, sayur dan protein sekaligus dari ikan gitu.
ikannya nggak perlu digoreng, dengan dipanggang saja sudah sehat gitu. Saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari sawi putih gulung ini. Saya mau coba rasa dulu. Saya coba ambil yang paling kanan. Ini saya mau rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pedas karena tadi cabenya lumayan banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak suka terlalu pedas, berarti cabenya bisa dikurangin. Terus kita nggak pakai garam, tapi ini terasa asin dari jeruk nipis. Terus aromanya, aroma daun jeruk dan serai itu sangat dominan. Jadi sangat enak, saya suka. Bagi pencinta pedas, ini cocok sekali untuk dijadikan menu makan siang mungkin ya, karena di setiap sayuran itu sebenarnya sudah ada karbo dan kita dapat protein dari ikan. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke pejuang sehat yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.